Di perjalanan kali ini, Potret kembali menjelajahi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Itu dia istananya. Perjalanan kita awali dari Siak Sri Indrapura dengan ikonnya Istana Siak. Dan kita akan coba lihat ke dalam ya, bagaimana isi dari Istana Siak. Saksi kejayaan Kesultanan Melayu Islam terbesar di Sumatera pada masanya. Alat musik ini hanya ada 2 Pak di dunia ya. Satu di Indonesia dan satunya lagi di Jerman, pemirsa. Kami mengunjungi Jembatan Siak, spot terbaik untuk menyaksikan keindahan kota ini dari ketinggian. Dari kota bersejarah inilah, perjalanan mengarungi lautan menuju Batam kita mulai. Hai Kak Elsa. Kota yang indah dan menyenangkan. Dari Provinsi Riau, sebuah perjalanan panjang akan kita mulai. Cerita perjalanan itu seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti kuliner contohnya. Makanan selalu menjadi bagian menarik di setiap daerah yang saya kunjungi. Pemirsa, ini ramai sekali ya suasana di sini dan ini pesanan saya. Kita coba ya. Makasih Kak. Dari Pekanbaru, saya akan menuju Pelabuhan Tanjung Buton Mangkapan. Nah, ini merupakan salah satu pelabuhan di Riau ya, yang menjadi pintu penyeberangan menuju Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tiketnya 1.950. Sekedar informasi, penyeberangan feri jalur Siak Batam biasanya berlangsung setiap hari, setiap pukul 2 siang. Wah, pemirsa, ini sayang sekali ya, kita baru sampai ya di pelabuhan dan ternyata hari ini tidak ada penyeberangan. Ternyata salah satu kapal ini sedang melakukan docking ya, atau perbaikan kapal begitu. Jadi penyeberangannya ini dilakukan selang-seling begitu. Jadi semalam ada kapal, hari ini tidak ada kapal dan besok baru ada kapal. Jadi besok baru kita bisa melakukan penyeberangan ya ke Batam. Tapi nggak apa-apa ya pemirsa, karena setelah ini saya juga akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan dari Kota Siak Sri Indrapura. Yuk ikutin kita. Daerah yang dijuluki sebagai negeri istana ini terletak di tepi aliran Sungai Siak. Sungai yang sejak dahulu menjadi urat nadi kehidupan dan juga perekonomian masyarakat. Ada skywalk Tengku Buang Asmara, spot terbaik untuk menyaksikan keindahan Sungai Siak. Wah, pemirsa, jadi ini kita sekarang ada di seberangnya Kota Siak Sri Indrapura ya. Dan ini kita juga ada di jembatan Tengku Buang Asmara. Jembatan ini tuh dibangun tahun 2022, sekitar 2022 ya. Dan dari sini ya kita bisa melihat pemandangan Kota Siak tuh di sana. Dan di depan sana tuh pemirsa, tuh ada tulisan Siak Sri Indrapura ya, itu menandakan bahwa lokasi itu merupakan alun-alun ya dari kota ini. Yuk kita coba lihat lebih dekat ke sana. Oh iya pemirsa, Sungai Siak dinobatkan sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman historis ini mencapai 30 meter. Nah pemirsa, itu tuh alun-alunnya. Coba pemirsa lihat ke sana tuh.
Dan fun fact-nya nih ya pemirsa, jembatan itu cukup panjang ya, panjangnya bahkan sampai 1000 meter lebih ya. Itu membentang dari Rumah Datuk Pesisir sampai ke destinasi wisata Tangsi Belanda, kalau pemirsa tahu ya. Halo. Dan ya, lokasi ini juga jadi salah satu spot favorit ya bagi wisatawan ataupun masyarakat ya untuk menikmati panorama matahari pagi dari tempat ini. Dan yang paling menarik lagi ini ada di depan saya. Ini dia jembatan kacanya. Jadi dari sini nih kita sambil jalan dan bisa ngelihat ya Sungai Siak di bawah kaki saya. Agak sedikit bergetar ya pemirsa, tapi wah. Sungai ini juga mengalir dan melintasi 5 wilayah di Provinsi Riau ya, mulai dari Rokan Hulu, Kampar, Pekanbaru, Bengkalis, dan bermuara di Siak. Dari sini saya mengunjungi Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah atau yang biasanya dikenal sebagai Jembatan Siak. Nah pemirsa, ini kita sudah sampai ya di Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah tuh di sini ya. Jadi ini tuh salah satu spot ya di kota ini tuh untuk melihat pemandangan kota Siak dari ketinggian, dan nanti kita akan sampai ke puncaknya ya menggunakan lift yang sudah disediakan. Tapi saya nggak tahu ini kira-kira saya bisa coba atau enggak. Kita langsung lihat ke sana aja ya. Yuk. Sesampainya di sini saya bertemu dengan Pak Firdaus, koordinator lift Jembatan Siak. Ini Pak. Jembatan ini diresmikan pada tahun 2007 dan mulai dibuka untuk wisatawan umum sejak tahun 2023. Nah, untuk pemirsa yang mau mencoba, wisata yang satu ini dibuka setiap hari untuk umum. Pemirsa cukup membayar Rp30.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Nah, itu pemirsa, itu liftnya baru turun tuh di atas. Berarti sebentar lagi giliran kita untuk naik ke atas. Ini dia liftnya. Wah pemirsa, jadi ya dari ruang panorama ini kita tuh bisa melihat panorama kota Siak secara 360 derajat. Kalau tadi di sana tuh kita bisa lihat sungai ya. Kalau di sini tuh pemirsa ada jembatan ya. Ini tuh jembatan ikoniknya kota Siak. Maksimal kapasitas wisatawan yang dapat berkunjung ke Menara adalah 15 orang dengan durasi kunjungan sekitar 15 menit. Nah ini pemirsa, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Pak Firdaus nih selaku koordinator, nggak apa-apa ya Pak? Boleh? Ya, Pak, ini saya mau tanya, kalau sekarang ini dibuka untuk umum sejak tahun berapa nih? Ini sekitar 3 tahun yang lalu lah. Sekitar 3 tahun yang lalu ya? Kurang lah. Ya. Terus ini kalau sampai saat ini nih Pak, antusias pengunjung bagaimana? Kalau sekarang, karena ini termasuk baru kan, tempat wisata yang baru tuh, memang luar biasa. Iya. Berarti apa? Kebanyakan yang berkunjung ke sini tuh dari mana aja nih Pak asalnya? Yang jelas dari sekitaran Riau. Sekitaran Riau. Kemudian ada juga dari Sumatera Barat. Oke. Ya. Kemudian ada juga dari Pulau Jawa juga. Wah, ramai pemirsa dari Jawa, dari Sumber juga datang ke sini ya. Dan setahu saya juga ini sempat dapat rekor muri ya Pak, tahun 2024 ya? 16 Mei 2024. Gimana tuh Pak? Boleh ceritain nih. Dapat rekor muri karena itu ada kategorinya itu lift penumpang luar ruangan pertama di Indonesia. Pertama ya pemirsa di Indonesia Pak ya. Ya. Gimana Pak perasaannya ini dapat rekor Ya, muri ini? alhamdulillah lah kan. Jadi suatu tempat wisata terbaru. Ya, suatu
pencapaian yang bagus lah. Tapi saya pengen tahu nih Pak, ini kan dibuka untuk umum ya. Apakah setiap hari dan ini jam berapa aja nih Pak untuk pengunjung bisa datang ke sini? Kalau untuk pengunjung itu setiap harinya dibuka sekitar jam 10 pagi. Nanti istirahat lagi jam 12. Oke. Nanti buka lagi jam setengah 2 sampai jam 5 sore. Itu dia ya, Iya. pemirsa. Boleh saya hai kamera Pak? Boleh. Karena sudah berada di Siak, tak lengkap ya rasanya jika kita tidak mengunjungi Istana Siak. Salah satu peninggalan kerajaan Melayu Islam terbesar di Sumatera pada abad 18 sampai 19. Nah, sekarang kita akan menuju ke Istana Siak ya. Ini jadi ikon dan salah satu destinasi juga yang harus wajib ya dikunjungi kalau berkunjung ke Siak. Itu dia istananya. Dan kita akan coba lihat ke dalam ya, bagaimana isi dari Istana Siak. Halo Bu. Iya, oke Pak. Berarti ini masih persis seperti zaman dulu Pak. Nah, di sini saya diajak berkeliling oleh Pak Sukri, koordinator Istana Siak. Jadi pemirsa, kerajaan Siak Sri Indrapura ini dulunya didirikan oleh Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Sultan Mahmud Shah dari Johor tahun 1273. Nah, salah satu peninggalan kerajaan yang paling megah adalah Istana Siak Sri Indrapura yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim dengan perpaduan budaya Melayu, Arab dan juga Eropa. Saya benar-benar dibuat takjub ya saat melihat bangunan dan berbagai koleksi peninggalan Kesultanan Siak yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah komet atau alat musik gramofon besar buatan Jerman. Jadi ini di dunia ada dua. Ada dua ya? Ya, jadi di negara Jerman ada satu, di Indonesia satu di Istana Siak nih. Jadi yang dimaksudkan dua itu tadi, ini Mbak, nomor penciptaannya 95132, hak patennya. Ini yang buatan Jerman. Nah, dia ada nomor khususnya patennya. Berarti ini kenang-kenangan dari Jerman kepada Sultan Hasim dari tukar hasil. Kalau Siak itu penghasilan damar ya, luar biasa ya. Irama musik mengalun dari piringan-piringan baja ini, memainkan komposisi klasik karya komponis terkenal. Setiap minggu komet ini akan diperiksa secara berkala dan diberikan minyak ya, sebagai bagian dari perawatan. Wah pemirsa, ini luar biasa sekali ya setelah melihat berbagai peninggalannya dari Kesultanan Siak ini ya. Ini bisa menggambarkan bagaimana berjayanya Kesultanan ini pada masanya. Bahkan nih pemirsa, ini saya juga beruntung sekali kali ini bisa mendengar musik ya. Dan alat musik ini hanya ada dua Pak di dunia ya. Satu di Indonesia dan satunya lagi di Jerman pemirsa. Ini adalah gramofon besar ya Pak ya. Yang pertama keluar ini lah. Yang pertama keluar yang ini, Pak. Saya boleh ajak Bapak ngobrol-ngobrol di sini, Pak? Boleh. Di sini, Pak, boleh. Berarti Bapak ini sebagai apa nih, Pak, di sini? Sebagai koordinator ini menjaga ini supaya baik, diurus setiap bulan, di setiap minggu dikasih minyak tuh. Oh, setiap minggu dikasih minyak. Dibersihkan supaya bersih, dan itu baru titis minyak. Nah, Bapak ini kan saya mau nanya ya, dengan keberadaan ya Istana Siak hingga hari ini bagaimana nih antusiasnya pengunjung nih, Pak? Ya, kalau kami di sini mengatakan keberadaan Istana Siak ini salah satu ikon lah ya. Iya. Ikon Siak mungkin provinsi. Jadi alhamdulillah sampai hari ini
Istana Siak ini tidak pernah kosong dari pengunjung. Jangankan di hari libur atau di tanggal-tanggal merah, hari weekendnya, di hari-hari biasa pun Mbak bisa lihat sampai hari ini kan dari pagi sampai sore, alhamdulillah. Selalu ada Ya, pengunjung ya Pak ya? menjadi salah satu sentra objek wisata lah kan. Kalau di Provinsi Riau, utamanya di Siak ini salah satu peninggalan bersejarah, gedung bersejarah yang menjadi tujuan utama untuk wisatawan lah. Jadi harapan kita nanti ke depannya lagi, apalagi setelah pulangnya Mbak ini nanti kan bisa mempromosikan lebih lagi agar Siak ini lebih dikenal lagi. Dan ini istana sekarang sudah sertifikasi museum ya. Jadi mungkin lebih dikenal lagi untuk wisatawan yang di luar Siak nanti bisa datang ke tempat kami. Itu dia pemirsa. Jadi kalau berkunjung ke Siak ya, jangan lupa kunjungi Istana Siak juga pemirsa. Wah. Pak, makasih kita udah dikasih kesempatan untuk mendengarkan permainan musik ini. Nah pemirsa, jika sebelumnya kita sudah mengunjungi Istana Siak ya, tuh di sana. Kali ini saya ada di alun-alunnya Siak Sri Indrapura. Nah lokasi ini tuh merupakan tempat yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat maupun wisatawan ya untuk bersantai sembari menikmati pemandangan sore, kemudian juga kapal yang kerap lalu lalang nih di depan kita. Serta ini yang pastinya Sungai Siak nih pemirsa, indah sekali ya. Senja perlahan menutup langit Siak Sri Indrapura. Perjalanan yang sederhana, namun cukup membuat saya takjub akan pesona daerah ini. Pemirsa, ternyata kita dapat nomor antrean juga ya. Saya bersyukur sekali, jadi siang ini kita bisa berangkat ya menuju ke Batam setelah sempat tertunda selama 1 malam. Dan untuk pemirsa yang ingin menyeberang ke Batam ya, untuk kendaraan roda 4 mobil pribadi ini cukup membayar Rp1.965.000, sudah termasuk penumpangnya. Setelah selesai memesan tiket, kita langsung bergegas dan bersiap-siap ya untuk masuk ke dalam kapal. Sekedar informasi nih, sejak 16 Februari, pemesanan tiket sudah dapat dilakukan secara online. Menggunakan kapal motor penyeberangan atau KMP Wiraluisa, lama waktu perjalanan yang kita butuhkan untuk sampai ke Batam itu sekitar 15 sampai 18 jam. Itu artinya kita memang harus menghabiskan waktu 1 malam di kapal. Pemirsa, akhirnya sekarang kita berangkat juga ya. Kita akan berangkat menuju pelabuhan Telaga Punggur di Batam. Dan nih kalau kita bisa lihat di sini ya, ini tuh lantai 2 ada beberapa kelas yang bisa kita coba ya selama perjalanan. Dan kalau saya ini milih kelas yang bisnis. Dan ini saya mau coba tunjukin ya ke pemirsa. Yuk. Nah ini dia. Nah pemirsa, ini dia ruangannya. Dan ini saya mau kasih tunjuk ya bed saya. Nah ini tempat tidur saya. Jadi nanti selama 18 jam ya saya akan istirahat di sini. Dan ya biar nggak mabuk perjalanan juga. Dan untuk pemirsa yang mau coba juga seperti saya seperti ini ya, ini cukup bayar 200.000 saja ya untuk satu bed seperti ini. Tapi ya nggak cuma di sini, nanti saya juga akan ajak pemirsa untuk ngeliat pemandangan di luar sana ya. Dan di atas juga ada decknya. Nanti saya ajak pemirsa juga ke sana dan kita lihat bersama ya bagaimana pemandangan di sepanjang perjalanan. Senang sekali ya, sesampainya di atas kapal, saya berkesempatan bertemu dan mengabadikan momen dengan bersuah foto bersama kapten kapal serta kru kapal lainnya. Kapal terus berlayar saat langit perlahan berubah kemerahan. Pemirsa, kali ini kita sudah ada di deck ya. Dan kali ini saya juga beruntung sekali nih karena saya bisa menikmati
pemandangan sore dari atas kapal seperti ini. Dan ya pemirsa, posisi kita ini memang berada di antara pulau-pulau ya. Jadi kapalnya tidak terlalu oleng dan ombaknya juga tidak terlalu kuat ya. Jadi kita nggak ngerasa mabuk dan bisa menikmati perjalanan dengan santai tentunya. Selamat pagi pemirsa, akhirnya ya setelah bermalam nih, 1 malam di kapal, ini sebentar lagi kita akan sampai di lokasi tujuan. Dan ini saya mau coba tunjukin ya ke pemirsa. Jadi lokasi saat ini itu ada di Selat Singapura. Nah jadi di sebelah kanan saya itu adalah Batam, dan di sebelah kiri saya itu pemirsa, itu adalah negara Singapura. Jadi saat ini kita tuh ada di antara Batam dan juga negara Singapura. Dan jalur ini merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang cukup sibuk. Jadi tidak heran ya, di bagian sana tuh mungkin tidak terlalu jelas terlihat ya di kamera, tapi ada begitu banyak kapal yang sejak tadi ini berlalu lalang nih di sekitaran kita. Jalur ini menjadi batas alami bagi 3 negara tetangga, yakni Kepulauan Riau Indonesia, kemudian Singapura dan Malaysia, yang terhubung langsung dengan Selat Malaka. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa jam, kita sampai di Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam. Karena sudah di Batam, saya juga ingin bertemu dengan salah seorang teman saya yang kini sudah menetap di Batam. Kami bertemu di Harbor Bay, kawasan terpadunya Batam. Ada pelabuhan internasional, mall, hotel, pusat kuliner yang berada di tepi laut dan sering dimanfaatkan sebagai area bersantai ya, sembari menikmati pemandangan langit sore. Hai Kak Elsa. Oh iya pemirsa, jadi Kak Elsa ini merupakan mantan jurnalis dan seorang traveler. Nah di sini Kak Elsa banyak bercerita ya terkait lokasi-lokasi yang wajib nih saya kunjungi selama berada di kota ini. Wah pemirsa, pemandangan di kota ini benar-benar sangat indah sekali ya. Apalagi kali ini saya datang di tempat yang tepat dan dengan orang yang tepat, teman saya Kak Elsa. Selama mengelilingi kota ini ya dan melihat langsung perkembangannya, saya ini benar-benar dibuat takjub loh Kak Elsa ya. Ternyata kota ini tak hanya dikenal sebagai kota industri dan juga bisnis ya, tapi juga punya potensi pariwisata yang luar biasa indah. Dan ini saya juga nggak sabar ya ingin mengeksplor lebih jauh pariwisata serta atraksi wisata yang ada di tempat ini. Perjalanan kita belum berakhir, karena di episode selanjutnya saya akan mengajak pemirsa melihat wajah kota Batam lebih luas. Sampai jumpa.